Perkenalkan, nama saya Ali Ikana Putra, tempat tugas Min 2 Bandar Muria. Saya salah satu peserta PPG dalam jabatan guru kelas di salah satu Universitas UIN Araniri Banda Aceh tahun 2002. Adapun di sini sebagai saya membawa tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 3 upaya pelestarian lingkungan dalam pembelajaran manusia IPS dan BPKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik-baik semua ya? Ya, alhamdulillah. Jadi sebelum kita masuk pada tema 8 lingkungan sahabat kita dalam subtema 3 upaya pelestarian lingkungan, terlebih dahulu kita berdoa. Ada yang mau bantu Bapak untuk melaksanakan doa pada hari ini? Ya, bagus. Coba Jul, doa dulu. Ya, terima kasih Jul ya. Ya, silakan duduk. Jadi untuk hari ini anak-anak semua, ada yang nggak hadir? Hadir semua ya? Ya, alhamdulillah. Dan anak-anak semua, untuk kemarin dalam pembelajaran 2 kita sudah membahas tentang berbagai macam usaha, dan sekarang kita masuk pada pembelajaran 3 yaitu lingkungan sahabat kita, subtema upaya pelestarian lingkungan dan pembelajaran 3 bahasa Indonesia, BPKN dan IPS. Dalam pembelajaran ini meliputi kompetisi dasar yaitu bahasa Indonesia, BPKN, kemudian IPS. Kemudian dalam indikatornya bahasa Indonesia, BPKN dan IPS. Kemudian tujuan pembelajaran kita, anak-anakku semua membuat peta pikiran dan teks non fiksi, kemudian mengidentifikasi dan menyebutkan peran ekonomi. Setelah itu anak-anakku semua mengidentifikasi penyebab terjadinya perbedaan kegiatan dan peran ekonomi dalam masyarakat. Setelah itu anak-anakku semua dapat menghargai perbedaan ekonomi dalam masyarakat. Nah, dalam pembelajaran ini anak-anakku semua perhatikan sebentar ya. Masih ingatkah kalian bagaimana menguraikan peristiwa dan dalam bacaan non fiksi? Tepat, betul, yaitu dengan membaca teks secara seksama, lalu membuat peta pikiran dari poin-poin dari bacaan tersebut. Kemudian bacakan teks kegiatan ekonomi berikut. Jadi dalam hal ini adanya pengaruh berdasarkan bacaan tersebut, yaitu kegiatan terhadap kegiatan manusia, kemudian meliputi dari berbagai wacana tersebut kita dapat mengetahui bahwa kehidupan sehari-hari kita terlepas dari kegiatan ekonomi. Apa saja kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat? Ya, betul. Pertama sekali, kegiatan ekonomi melalui produksi. Jadi semua hasil produksi yang ada di lingkungan sekitar kita, kesemuanya itu adalah usaha dari para petani. Kemudian hasil tanaman mereka menjual ke distributor, yaitu para penampung. Kemudian distributor mengirim dan mengecer ke seluruh, sehingga kita, ibu-ibu rumah tangga, saudara-saudara kita menikmati hasil dari petani tersebut, yaitu disebut dengan konsumsi. Jadi produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang atau jasa, atau kegiatan mengolah mentah menjadi barang setengah jadi.
atau barang jadi. Orang yang melakukan produksi disebut dengan produsen, contohnya adalah petani. Kemudian distribusi merupakan kegiatan pemasaran yang berupa memperlancar dan berpengaruh penyampaian barang dari perusahaan sampai dengan tangan konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut dengan distributor, contohnya yaitu pedagang. Kemudian konsumsi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menghabiskan nilai guna. Di samping itu, tindakan ini juga untuk memenuhi kebutuhan baik individu ataupun bersamaan. Jadi orang yang melakukan konsumsi disebut dengan konsumen. Contohnya apa, anak? Ya, contohnya adalah kita menikmati segala sesuatu yang ditanam oleh orang lain dan kita menikmatinya di meja makan. Ya, Jul, perhatikan dulu nih yang Bapak sampaikan. Miska, ya, perhatikan dulu, jangan dulu bersenda, perhatikan dulu Bapak jelaskan. Ini penting ini. Nah, perhatikan lagi ya. Hubungan peran ekonomi yaitu produsen, distributor, dan konsumen. Jadi adanya ketiga ini sebagai bentuk saling keterkaitan antara satu dengan yang lain, baik melalui produsen, distributor, dan konsumen. Jadi setiap usaha yang kita lakukan tidak bertentangan dengan agama dan tidak merugikan masyarakat, maka usaha tersebut baik. Karena itu tidak ada alasan untuk saling menghina. Jadi itulah manfaatnya, walaupun berbeda agama, berbeda suku, tapi kita saling ketergantungan satu dengan yang lain. Kemudian faktor mempengaruhi keberagaman kegiatan ekonomi masyarakat meliputi kondisi geografis Indonesia yang beragam, kemudian penyebaran sumber daya alam yang tidak merata, kemudian kebutuhan masyarakat dalam hidup masyarakat sehari-hari. Jadi keuntungan keberagaman kegiatan usaha, yang pertama apa, Joy? Ya, betul, memenuhi kebutuhan masyarakat. Miska apa, Miska? Membuka lapangan pekerjaan. Ya, betul. Jadi mendapatkan hasil atau imbalan dari kerja yang lakukan. Kemudian mendorong masyarakat untuk kreatif dalam menghasilkan barang. Jadi kesimpulannya, nanti Bapak sampaikan kesimpulannya. Sekarang anak-anakku dulu, ini ada lembar kegiatan yang Bapak sampaikan. Nah, sekarang Bapak bagikan dulu anak-anak ya. Nah, Bapak kasih waktu 10 menit. Udah siap? Udah siap, Jul? Miska? Udah siap? Ya, alhamdulillah. Ya, sekarang kumpulkan terus. Ya, baik. Itu kawan-kawan yang belakang-belakang. Kumpulkan terus kembali. Ya, baik. Ya, alhamdulillah anak semua sudah mengumpulkan hasil tugasnya. Sekarang mempersimpulkan apa pembahasan kita hari ini. Yang pertama apa? Keberagaman karena berbagai jenis usaha, hanya kita saling menghormati. Kemudian alasannya karena manusia saling membutuhkan satu dengan yang lain, betul. Kemudian Tuhan tidak membedakan manusia karena berbeda hal, tapi karena ketakwaannya. Oleh karena itu, keberagaman menjadi faktor yang dapat mempersatukan masyarakat yang ada di dalamnya. Baik, amanat dari Bapak, anak-anak semua, sering sekali Ibu sampaikan kawan-kawan kita. Jadi tolong kalau sepulang sekolah, pulanglah, jangan berkeliaran di sekeliling, jangan lagi bersenda-gura di jalan-jalan besar, karena sekolah kita adalah sekolah yang berada di pinggir jalan besar. Maka oleh karena itu pulanglah anak, kemudian orang tua menunggu di rumah. Jadi cukup ini aja bagusan. Terlebihnya untuk penutupan kali ini, siapa yang mau memimpin doa untuk pulang? Miska, pimpin doa Miska. Ya, bagus.
Ya, terima kasih. Cukup sekian Bapak Heri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, siapa yang memimpin anak-anak? Ya, terus. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi cukup sekian dulu pembelajaran kita hari ini anak-anak Bapak Heri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.